Bismillah, mohon nasihat Ustaz. Selain memohon kepada Allah, apa saja ikhtiar yang sebaiknya saya lakukan agar diizinkan Allah diberi keturunan dalam usia saya 51 tahun dan sudah setahun tidak haid. Silakan Ustaz. Ya, ini berat ya. Kalau bicara pakai teorinya berat. Apalagi usia ibu sudah 50 tahun. Saya tidak tahu apakah ibu sudah menopause atau belum. Ya, tapi kembalilah ke esensi punya anak itu untuk apa. Jadi kira-kira pengen punya anak buat apa gitu kan. Ya, kenapa? Karena ya memang tadi ya, Allah jauh lebih tahu tentang kebutuhan dan ya keperluan kita daripada kita sendiri. Ada orang nggak dikasih anak sekian tahun, ada ya, dan sekian tahun nggak dikasih anak, mungkin tiba-tiba dalam usianya yang cukup tua, misalkan 40 tahun atau berapa gitu, sudah sekian belas tahun seperti yang saya share kemarin itu, ternyata Allah kasih kuasa kepada Allah, titipkan kepadanya anak, gitu kan? Itu kuasa Allah, dan Allah sendiri yang punya kuasa. Dan salah satu doa yang saya boleh sarankan kepada ibu adalah sampaikan pada Allah, ya Allah, jika memiliki anak atau jika aku mempunyai anak sekarang di dunia dengan usia seperti sekarang ini baik untukku, maka anugerahkanlah aku anak keturunan, ya Allah, dan tapi pantaskan diri untuk itu. Dan tidak usah mikir tentang logikanya. Ini kalau kita pakai solusi keimanan gitu kan. Nggak usah cerita tentang usia, nggak usah cerita misalkan maaf sudah menopause, ngomong aja gitu sama Allah. Tapi kalau tidak penting, tidak baik bagiku ya Allah untuk memiliki anak, maka ikhlaskan diriku untuk menerima ini dan nanti sampaikan pada Allah, ya nanti Allah di surga nanti aku pengen punya anak yang banyak. Kan gampang di surga kan. Jadi tenang hati kita, ya Anda tenang gitu kan. Itu. Nah, lalu yang seperti halnya Nabi Zakaria, kita tahu Nabi Zakaria memiliki atau dianugerahkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala kan pada usia yang sangat-sangat sudah sepuh, bahkan istrinya pun sudah menopause ya. Tapi Allah kasih, ya, kuasa Allah ya. Lagi-lagi ini solusi-solusi langit, solusi iman yang tidak membutuhkan logika di situ. Kalau ibu betul-betul serius minta sama Allah. Tapi lagi-lagi ya, saya pengen ngurus anak, ya udah urus anak yatim aja misalkan, kira-kira bisa kan? Ya, seperti itu. Ya, dan kembalikan semua pada Allah, ya. Nah, lalu yang bisa dikerjakan misalkan untuk bisa menghasilkan atau mendapatkan atau ikhtiar keturunannya. Salah satu yang saya sarankan itu adalah berpuasa. Ya, berpuasa, baik puasa dari nggak makan ya, puasa seperti kita biasa itu, atau juga puasa dari makanan yang tidak sehat, puasa dari pikiran yang tidak sehat, puasa dari tontonan yang tidak sehat, puasa dari gaulan yang tidak sehat, seperti itu. Itu salah satu resepnya, ya. Baru kita bicara mereka ini, ya. Terus tambah lagi dengan rutinkan berbekam dan minta. Jadi kalau ada sesuatu janji dari Allah Subhanahu wa taala atau janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tagih janji itu kepada Allah. Contoh misalkan Nabi mengatakan dalam habatus sauda atau dalam bekam itu ada kesembuhan. Maka ketika berbekam berdoa pada Allah, ya Allah, aku mohon sembuhkan sakit yang dalam diriku, ya Allah, hilangkan penyakit-penyakit seterusnya. Termasuk juga janji Allah dalam Al-Qur'an. Allah jelas janji di situ bahwa nuzulu minal Qur'an ma huwa syifa' rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa. Ya, maka ketika Anda membaca Al-Quran, minta pada Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu dengan keberkahan dan kebaikan Al-Quran ini, hilangkan penyakit-penyakit dalam diriku. Ya, termasuk juga Anda membacakan air, ya, dengan bacaan Al-Quran yang syar'i atau mungkin ruqyah itu juga boleh, insya Allah tidak masalah. Ya, apakah Allah akan memberikan? Ya suka-suka Allah itu loh. Ini yang paling penting, poin pentingnya di situ. Karena tadi ya, Allah jauh lebih tahu apa yang kita perlukan daripada kita sendiri. Ya, misalkan ibu punya misalkan uang misalkan untuk, ya ada orang kadang-kadang kan cerita gini sama saya, dok saya sudah baik tabung nih begini segala macam. Ya silakan aja baik tabung, tapi kenapa nggak berpikir solusi langit juga? Misalkan baik tabung Anda bernilai 100 juta misalkan program itu, ya itu kenapa nggak berpikir juga untuk bersedekah sejumlah itu? Untuk bertawassul dengan sedekah tadi agar Allah memberikan keturunan, kan boleh insya Allah, tidak masalah.
Ya, itu solusi langit ya. Dan solusi buminya apa tadi sudah saya jelaskan semua ya. Termasuk juga resep-resep yang berbasiskan pada kunyit, jahe, serai itu juga sangat baik dalam memperbaiki keturunan. Ditambah lagi dengan puasa-puasa dan tadi ada juga bekam tambah dengan kurma, haba sauda atau zaitun. Itu insya Allah juga sangat-sangat mampu ya mengatasi atau menjadikan tubuh Anda lebih sehat, lebih fit ya. Tambah lagi lupa saya dengan probiotik insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.